Cara menenangkan hati yang lelah dan pikiran yang penuh. Ada saat dalam hidup ketika tubuh tidak terlalu lelah, tetapi hati terasa sangat berat. Pikiran penuh oleh banyak hal yang terus berputar tanpa henti. Masalah datang silih berganti, tuntutan hidup semakin banyak, harapan manusia terasa menekan, dan perlahan, seseorang mulai kehilangan ketenangan di dalam dirinya sendiri. Banyak orang tersenyum setiap hari, tetapi sebenarnya sedang berjuang diam-diam melawan isi pikirannya sendiri. Ada yang sulit tidur karena terlalu banyak memikirkan masa depan. Ada yang terus merasa cemas meski semuanya terlihat baik-baik saja. Ada yang lelah menghadapi hidup, tetapi tetap memaksa dirinya terlihat kuat karena takut dianggap lemah. Padahal hati juga bisa lelah. Dan ketika hati sudah terlalu lelah, dunia terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Hal kecil yang dulu bisa dihadapi dengan tenang tiba-tiba terasa menyakitkan. Perkataan orang lain mudah melukai. Pikiran dipenuhi overthinking. Bahkan saat tubuh sedang beristirahat, pikiran tetap sibuk bekerja tanpa henti. Inilah yang sering dialami banyak orang di zaman sekarang, pikiran penuh, hati sesak, tetapi sulit menemukan tempat untuk benar-benar tenang. Kita hidup di dunia yang bergerak sangat cepat. Semua orang berlomba-lomba mengejar sesuatu. Ada tekanan untuk sukses lebih cepat, terlihat lebih hebat, dan memiliki hidup yang dianggap sempurna. Tanpa sadar, semua itu membuat jiwa menjadi lelah. Kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menjaga diri sendiri. Padahal tidak semua kelelahan bisa disembuhkan dengan tidur. Ada lelah yang hanya bisa sembuh ketika hati benar-benar tenang. Dan ketenangan itu tidak datang begitu saja. Ia harus dibangun perlahan. Langkah pertama untuk menenangkan hati yang lelah adalah berhenti sejenak. Ya, berhenti. Kadang manusia terlalu keras memaksa dirinya terus berjalan meski jiwanya sudah hampir runtuh. Merasa harus selalu kuat, harus selalu produktif, harus selalu baik-baik saja. Padahal manusia bukan mesin. Ada saatnya kita perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Duduk sejenak tanpa tekanan, menjauh sebentar dari kebisingan dunia. Karena hati yang terus dipaksa tanpa istirahat akhirnya akan kehilangan arah. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa lelah. Tidak apa-apa jika kamu belum sekuat yang orang lain kira. Mengakui kelelahan bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu manusia. Seringkali, ketenangan mulai datang saat seseorang berhenti menyangkal perasaannya sendiri. Akui bahwa kamu sedang lelah. Akui bahwa pikiranmu sedang penuh. Akui bahwa ada hal-hal yang selama ini terlalu berat untuk dipendam sendirian. Memendam semuanya terus-menerus hanya akan membuat hati semakin sesak. Karena itu, jangan takut untuk menangis. Kadang air mata adalah cara hati mengeluarkan beban yang sudah terlalu lama disimpan. Menangis bukan berarti lemah. Bahkan seringkali, setelah menangis seseorang merasa jauh lebih lega. Hati manusia memang membutuhkan tempat untuk melepaskan rasa sakitnya. Selain itu, salah satu penyebab pikiran penuh adalah terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Kita membayangkan kemungkinan buruk. Kita takut gagal sebelum mencoba. Kita cemas tentang masa depan yang bahkan belum datang. Akibatnya, pikiran terus bekerja tanpa henti. Padahal sebagian besar ketakutan manusia hanya hidup di dalam pikirannya sendiri. Overthinking membuat hidup terasa lebih berat daripada kenyataannya. Karena itu, belajarlah fokus pada hari ini. Jangan memikul seluruh beban masa depan sekaligus. Jalani hidup satu langkah demi satu langkah. Terkadang kita terlalu ingin semuanya segera jelas. Ingin semua masalah langsung selesai. Ingin masa depan langsung aman. Padahal hidup memang penuh ketidakpastian. Dan menerima ketidakpastian adalah bagian penting dari ketenangan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang memang harus diserahkan kepada waktu dan kepada Tuhan. Saat seseorang terus mencoba mengontrol segalanya, hatinya akan mudah lelah. Tetapi ketika ia belajar menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendalinya, perlahan pikirannya menjadi lebih ringan. Rahasia hati yang lebih tenang bukan terletak pada hidup yang sempurna, tetapi pada kemampuan menerima kenyataan dengan lapang dada. Kadang yang membuat kita menderita bukan masalahnya, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan. Kita kecewa karena hidup tidak sesuai harapan. Kita marah karena manusia tidak bersikap seperti yang kita inginkan. Kita sedih karena sesuatu yang dicintai pergi meninggalkan kita. Padahal hidup memang selalu berubah. Tidak semua yang datang akan tinggal selamanya. Tidak semua rencana berjalan sesuai keinginan. Dan semakin cepat seseorang menerima itu, semakin cepat hatinya menemukan damai. Cara lain untuk menenangkan hati adalah mengurangi kebisingan dalam hidup.
Terlalu banyak informasi membuat pikiran mudah lelah. Terlalu sering melihat kehidupan orang lain di media sosial membuat hati mudah membandingkan diri. Kita melihat orang lain bahagia lalu merasa hidup kita kurang. Kita melihat orang lain sukses lalu merasa tertinggal. Padahal setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Media sosial sering hanya memperlihatkan bagian terbaik dari hidup seseorang. Tidak semua kesedihan diperlihatkan di sana. Karena itu, jangan terlalu sering membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak terlambat, kamu tidak gagal hanya karena jalanmu berbeda. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Bunga tidak mekar bersamaan, tetapi semuanya tetap indah. Hati akan jauh lebih tenang ketika seseorang berhenti berlomba dengan kehidupan orang lain. Fokuslah memperbaiki dirimu sendiri sedikit demi sedikit. Kadang ketenangan bukan datang karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena hati berhenti membandingkan. Selain itu, belajar bersyukur juga sangat penting untuk menenangkan pikiran. Saat hati terlalu fokus pada kekurangan, hidup akan terasa sempit. Tetapi ketika seseorang mulai melihat hal-hal kecil yang masih dimilikinya, perlahan jiwanya menjadi lebih hangat. Masih bisa bernapas adalah nikmat. Masih memiliki kesempatan hidup adalah nikmat. Masih ada orang yang peduli adalah nikmat. Banyak hal yang sering kita anggap biasa ternyata adalah impian bagi orang lain. Syukur membuat hati lebih tenang karena ia mengajarkan manusia untuk melihat cahaya, bahkan di tengah kesulitan. Namun ketenangan tidak hanya dibangun dari pikiran yang positif. Ia juga dibangun dari lingkungan yang sehat. Lingkungan yang penuh tekanan bisa membuat hati semakin lelah. Berada terlalu lama bersama orang-orang yang suka merendahkan, mengeluh, atau membawa energi negatif akan menguras jiwa. Tidak semua orang harus tetap ada dalam hidup kita. Kadang menjaga jarak adalah bentuk menjaga kesehatan hati. Pilihlah lingkungan yang membuatmu merasa aman dan dihargai. Orang-orang yang mendukungmu menjadi lebih baik, bukan justru membuatmu semakin hancur. Karena manusia sangat dipengaruhi oleh energi di sekitarnya. Selain itu, menenangkan hati juga berarti belajar memaafkan. Banyak hati lelah bukan karena terlalu banyak masalah, tetapi karena terlalu banyak luka yang belum selesai. Dendam yang dipendam terus-menerus hanya membuat pikiran semakin penuh. Setiap hari hati mengingat rasa sakit yang sama. Setiap hari pikiran kembali pada kejadian yang sudah berlalu. Akibatnya, jiwa tidak pernah benar-benar beristirahat. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan dirimu sendiri dari beban kebencian. Karena selama seseorang terus hidup dalam dendam, sebenarnya ia sedang menyiksa dirinya sendiri. Hati yang damai adalah hati yang tidak dipenuhi racun kebencian. Dan salah satu sumber ketenangan terbesar dalam hidup adalah mendekat kepada Tuhan. Saat dunia terasa terlalu berat, manusia membutuhkan tempat bersandar yang tidak akan meninggalkannya. Manusia bisa berubah, dunia bisa berubah, tetapi Tuhan selalu ada. Dalam doa, hati menemukan tempat untuk pulang. Dalam sujud, jiwa yang lelah merasa dipeluk oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Kadang setelah berdoa, masalah memang belum selesai. Tetapi hati menjadi lebih kuat untuk menjalaninya. Dan itu sangat berarti, karena ketenangan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hati yang tetap kuat meski masalah belum hilang. Orang yang dekat dengan Tuhan biasanya lebih mampu menghadapi hidup dengan tenang. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan memiliki hikmah. Mereka yakin bahwa tidak ada air mata yang sia-sia. Kepercayaan itu membuat hati tidak mudah putus asa. Selain mendekat kepada Tuhan, menenangkan hati juga bisa dilakukan dengan menikmati hal-hal sederhana. Kita sering berpikir kebahagiaan harus datang dari sesuatu yang besar. Padahal kadang jiwa hanya membutuhkan hal kecil untuk kembali tenang. Mendengar suara hujan, melihat langit sore, minum teh hangat di malam hari, berjalan santai tanpa terburu-buru, menghabiskan waktu bersama orang yang tulus. Hal-hal sederhana seperti itu sering menjadi obat bagi hati yang lelah. Karena ketenangan tidak selalu datang dari kemewahan. Kadang ia hadir dari momen kecil yang membuat jiwa merasa hidup kembali. Penting juga untuk belajar berbicara baik kepada diri sendiri. Banyak orang terlihat kuat menghadapi dunia, tetapi sangat kejam kepada dirinya sendiri. Sedikit gagal langsung merasa tidak berharga. Sedikit salah langsung membenci diri sendiri. Padahal manusia memang tempatnya salah dan belajar. Jangan terlalu keras pada dirimu. Kamu sedang bertumbuh, kamu sedang berproses, dan tidak semua hal harus sempurna sekarang juga. Belajarlah memperlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang yang kamu sayangi.
Lembutlah kepada dirimu sendiri, karena hati yang terus dihina oleh pemiliknya sendiri akan semakin sulit menemukan ketenangan. Pada akhirnya, menenangkan hati bukan tentang menghilangkan semua masalah dalam hidup. Itu mustahil. Masalah akan selalu ada, ujian akan selalu datang, kehidupan tidak akan pernah sepenuhnya mudah. Tetapi seseorang tetap bisa hidup dengan damai jika ia belajar mengelola hatinya. Belajar menerima, belajar bersyukur, belajar memaafkan, belajar berhenti membandingkan, belajar berserah kepada Tuhan. Semua itu adalah proses panjang menuju jiwa yang lebih tenang. Dan jika hari ini hatimu sedang lelah, jangan menyerah. Tidak apa-apa berjalan lebih pelan. Tidak apa-apa beristirahat sejenak. Tidak apa-apa jika hidupmu belum sempurna. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Yang terpenting adalah jangan berhenti menjaga dirimu sendiri. Karena badai hidup tidak akan berlangsung selamanya. Suatu hari nanti, semua rasa lelah yang sekarang kamu rasakan akan berubah menjadi pelajaran yang membuatmu lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan pada saat itu, kamu akan memahami satu hal penting. Bahwa ketenangan sejati bukan datang dari dunia yang selalu baik-baik saja, tetapi dari hati yang mampu tetap tenang meski dunia sedang tidak berpihak. Dan dalam perjalanan hidup, ada satu kenyataan yang perlahan harus diterima setiap manusia, tidak semua rasa lelah bisa dipahami orang lain. Ada perjuangan yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Tuhan. Ada malam-malam panjang ketika seseorang terlihat diam, padahal pikirannya sedang sangat bising. Terkadang seseorang tetap tertawa di depan banyak orang hanya agar tidak terlihat rapuh. Ia tetap menjawab, "Aku baik-baik saja," meski sebenarnya hatinya sedang berantakan, bukan karena ingin berbohong, tetapi karena sudah terlalu lelah menjelaskan apa yang dirasakannya. Begitulah hidup, tidak semua luka terlihat jelas. Tidak semua orang mampu mengungkapkan isi hatinya dengan mudah. Karena itu, jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha sejauh ini. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu bahkan sempat membuatmu berpikir tidak akan mampu bertahan. Dan nyatanya, kamu masih ada sampai hari ini. Mungkin tidak sempurna, mungkin masih sering lelah, mungkin masih sering menangis diam-diam. Tetapi kamu masih bertahan, dan itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Kadang manusia terlalu fokus pada apa yang belum berhasil dicapai sampai lupa menghargai dirinya sendiri yang sudah berjuang sejauh ini. Padahal bertahan di tengah hidup yang berat juga sebuah keberanian. Ada orang yang terlihat kuat bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Namun terus berjalan tanpa pernah benar-benar memulihkan hati hanya akan membuat jiwa semakin kosong. Karena itu, penting untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk sembuh. Sembuh bukan berarti melupakan semua rasa sakit. Sembuh berarti rasa sakit itu tidak lagi mengendalikan hidupmu. Dan proses penyembuhan setiap orang berbeda-beda. Ada yang sembuh lewat waktu. Ada yang sembuh lewat doa. Ada yang sembuh setelah berbicara dengan orang yang tepat. Ada juga yang sembuh perlahan melalui kesendirian dan penerimaan. Tidak perlu membandingkan prosesmu dengan orang lain. Karena setiap hati memiliki luka dan cara pulih yang berbeda. Kadang kita terlalu terburu-buru ingin kembali kuat. Padahal hati juga membutuhkan waktu untuk menata dirinya kembali. Bayangkan jika luka di tubuh saja membutuhkan waktu untuk sembuh, lalu mengapa kita berharap luka batin bisa pulih hanya dalam semalam? Bersabarlah dengan proses dirimu sendiri. Tidak apa-apa jika hari ini kamu masih belajar ikhlas. Tidak apa-apa jika kadang kamu masih merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Penyembuhan bukan garis lurus. Ada hari ketika kamu merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba kembali merasa berat. Itu normal, itu bagian dari proses menjadi manusia. Dan satu hal yang perlu diingat, jangan memendam semuanya sendirian terlalu lama. Manusia memang harus kuat, tetapi manusia juga membutuhkan tempat untuk bercerita. Kadang satu percakapan tulus bisa menyelamatkan hati yang hampir menyerah. Tidak harus banyak orang, cukup satu orang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Karena hati yang terlalu lama dipendam dalam kesunyian bisa merasa semakin sesak. Namun jika tidak ada siapapun yang benar-benar memahami, jangan merasa sendirian. Masih ada Tuhan yang selalu mendengar isi hati yang bahkan tidak mampu diucapkan oleh bibir. Ada doa-doa yang tidak keluar sebagai kata-kata, tetapi hadir sebagai air mata dan rasa sesak di dada. Dan Tuhan memahami semuanya. Itulah mengapa banyak orang menemukan ketenangan setelah bersujud dan menangis dalam doa. Karena di hadapan Tuhan, seseorang tidak perlu berpura-pura kuat. Ia bisa jujur tentang rasa takutnya.
tentang kecewanya, tentang lelahnya, dan seringkali, setelah itu hati terasa lebih ringan. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena jiwa merasa tidak lagi memikul semuanya sendirian. Kita memang hidup di dunia yang penuh ujian. Kadang baru saja selesai dari satu masalah, masalah lain datang kembali. Jika ketenangan bergantung pada hilangnya semua masalah, maka mungkin manusia tidak akan pernah benar-benar damai. Karena itu, ketenangan sejati sebenarnya lahir dari dalam diri. Ia muncul saat seseorang mulai menerima bahwa hidup memang tidak selalu mudah. Ada hari bahagia, ada hari menyakitkan, ada pertemuan, ada kehilangan. Semua datang silih berganti, dan orang yang damai bukanlah orang yang hidupnya tanpa badai, tetapi orang yang mampu tetap tenang saat badai datang. Ketenangan seperti itu tidak muncul tiba-tiba. Ia dibentuk dari banyak pengalaman hidup, dari kegagalan yang mengajarkan kesabaran, dari kehilangan yang mengajarkan keikhlasan, dari luka yang mengajarkan kedewasaan. Karena seringkali, jiwa manusia tumbuh justru lewat penderitaan. Lihatlah dirimu yang sekarang. Mungkin dulu kamu pernah sangat hancur karena sesuatu. Pernah merasa hidupmu tidak akan baik-baik saja lagi. Pernah menangis sampai sulit bernapas. Tetapi waktu berjalan, dan perlahan kamu belajar hidup kembali. Mungkin lukanya belum sepenuhnya hilang, tetapi kamu tidak lagi selemah dulu. Itu artinya kamu sedang bertumbuh. Kadang manusia tidak sadar seberapa kuat dirinya sampai hidup memaksanya bertahan. Dan dari semua proses itu, seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit sepenuhnya. Karena rasa sakit adalah bagian dari kehidupan. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita membiarkan rasa sakit membuat hati penuh kebencian? Atau justru menjadikannya pelajaran untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana? Pilihan itu ada di tangan kita. Banyak orang berubah menjadi keras setelah disakiti. Menjadi dingin setelah kecewa, menjadi sulit percaya setelah dikhianati. Itu manusiawi, tetapi jangan biarkan luka mengubahmu menjadi seseorang yang kehilangan kelembutan hati. Tetaplah menjadi baik, meski pernah diperlakukan tidak baik. Karena ketenangan tidak akan tumbuh di hati yang dipenuhi kebencian. Dan salah satu hal yang paling menguras pikiran adalah mencoba mengontrol semua hal. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Ingin semua orang memahami kita. Ingin hidup selalu sesuai harapan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Dan semakin seseorang memaksa mengontrol semuanya, semakin mudah ia merasa stres dan kecewa. Kadang solusi terbaik adalah melepaskan. Bukan menyerah, tetapi menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya. Seperti hujan yang tidak bisa ditahan. Seperti waktu yang tidak bisa dipercepat. Hidup memiliki alurnya sendiri, dan hati akan jauh lebih tenang ketika seseorang berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Cara berpikirmu, cara merespons keadaan, cara menjaga dirimu sendiri, itu lebih penting daripada memikirkan semua hal yang tidak bisa kamu ubah. Selain itu, berhentilah menuntut dirimu untuk selalu sempurna. Kesempurnaan adalah beban yang sangat melelahkan. Banyak orang kehilangan damai karena terus merasa dirinya kurang sukses, kurang pintar, kurang menarik, kurang dibanding orang lain. Padahal manusia memang tidak diciptakan untuk sempurna. Kita semua sedang belajar, sedang bertumbuh, sedang berproses, dan tidak ada manusia yang hidup tanpa kekurangan. Maka jangan membenci dirimu hanya karena belum menjadi seperti yang kamu harapkan. Belajarlah menerima dirimu sendiri. Karena hati yang terus menolak dirinya sendiri akan sulit merasa damai. Kamu tidak harus menjadi orang lain untuk berharga. Kamu tidak harus selalu kuat untuk pantas dicintai. Dan kamu tidak harus selalu berhasil untuk menjadi manusia yang berarti. Kadang keberanian terbesar adalah tetap berjalan meski hati sedang lelah. Di tengah dunia yang penuh tuntutan ini, menjaga kesehatan hati adalah hal yang sangat penting. Istirahatlah jika lelah, menangislah jika sesak, berdoalah jika bingung. Diamlah jika dunia terlalu bising. Tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Kadang jiwa hanya membutuhkan waktu untuk bernapas. Dan percayalah, perlahan semuanya akan membaik. Mungkin tidak langsung sempurna, mungkin masalah tidak hilang seketika. Tetapi hatimu akan menjadi lebih kuat menghadapi semuanya. Karena seiring waktu, seseorang akan belajar bahwa kedamaian hidup bukan berasal dari keadaan yang selalu mudah.
Kedamaian hidup berasal dari hati yang mampu menerima, berserah, dan tetap berharap meski sedang berada di masa sulit. Jadi jika hari ini pikiranmu penuh dan hatimu lelah, jangan menyerah pada hidup. Kamu hanya sedang capek, bukan gagal. Beristirahatlah sejenak, tenangkan dirimu perlahan, dan ingatlah bahwa tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Akan ada hari ketika kamu bangun pagi dengan hati yang jauh lebih ringan. Akan ada waktu ketika luka yang sekarang terasa sangat sakit hanya menjadi kenangan yang membuatmu lebih dewasa. Dan saat hari itu datang, kamu akan tersenyum sambil menyadari satu hal. Bahwa semua proses berat yang pernah kamu lalui ternyata sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan mungkin, di titik itulah seseorang mulai memahami arti ketenangan yang sebenarnya. Bukan ketenangan karena hidup sudah sempurna, tetapi ketenangan karena hati sudah belajar menerima bahwa hidup memang penuh warna. Ada luka yang tidak bisa dihapus. Ada kenangan yang tetap membekas. Ada kehilangan yang kadang masih terasa sakit ketika diingat. Namun seiring waktu, seseorang belajar bahwa tidak semua rasa sakit harus dilawan. Beberapa rasa sakit hanya perlu diterima dengan perlahan. Karena semakin seseorang melawan kenyataan, semakin lelah hatinya. Manusia sering ingin semuanya cepat selesai. Ingin segera sembuh, ingin segera bahagia lagi, padahal hati memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Dan salah satu bentuk kedewasaan terbesar adalah mampu bersabar terhadap proses diri sendiri. Tidak memaksa diri untuk selalu kuat, tidak memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja, tidak memaksa hati melupakan sesuatu sebelum benar-benar siap. Sebab ketenangan tidak tumbuh dari paksaan, ia tumbuh dari penerimaan. Banyak orang terlihat tenang di luar, tetapi sebenarnya sedang perang besar di dalam pikirannya sendiri. Setiap malam kepalanya penuh oleh berbagai kekhawatiran. Tentang masa depan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang kehidupan yang terasa semakin berat. Dan seringkali, semua itu membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati hidup. Tubuh ada di sini, tetapi pikirannya terus berlari kemana-mana. Saat makan masih memikirkan masalah. Saat ingin tidur masih dihantui kecemasan. Saat berkumpul dengan orang lain tetap merasa kosong. Padahal hidup terus berjalan. Karena itu, salah satu cara menenangkan hati adalah belajar hadir sepenuhnya di saat ini. Nikmati apa yang sedang ada di depanmu sekarang. Jika sedang makan, nikmati makananmu. Jika sedang berbicara dengan seseorang, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jika sedang melihat langit sore, benar-benar lihatlah keindahannya. Jangan biarkan hidup habis hanya karena pikiran terus berada di masa lalu atau masa depan. Banyak orang kehilangan damai bukan karena hidupnya terlalu buruk, tetapi karena pikirannya terlalu sibuk. Dan pikiran yang terlalu sibuk sering lahir dari ketakutan. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak berhasil, takut hidup tidak sesuai harapan. Ketakutan itu terus tumbuh hingga akhirnya menguasai hati. Padahal sebagian besar hal yang kita takutkan belum tentu terjadi. Kadang manusia terlalu sering menyiksa dirinya dengan bayangan buruk yang hanya ada di dalam pikirannya sendiri. Karena itu, penting untuk belajar mempercayai hidup. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi percaya bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan sendiri. Ada hal-hal yang memang harus diserahkan kepada Tuhan dan waktu. Kita hanya manusia yang menjalani proses. Dan ketika seseorang mulai memahami itu, dadanya terasa lebih lega. Ia tidak lagi memikul semuanya sendirian. Ada satu kebiasaan yang juga sering membuat hati semakin lelah, terlalu memikirkan penilaian manusia. Kita ingin semua orang menyukai kita, ingin dianggap baik oleh semua orang, ingin dipahami oleh semua orang. Padahal itu tidak mungkin. Seberapa baik pun dirimu, akan tetap ada orang yang salah paham. Seberapa tulus pun niatmu, akan tetap ada yang meragukanmu. Jika hidup hanya dihabiskan untuk memenuhi ekspektasi manusia, hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena manusia selalu memiliki pendapat yang berubah-ubah. Hari ini dipuji, besok bisa dihina. Hari ini dianggap hebat, besok dilupakan. Maka jangan letakkan nilai dirimu di tangan manusia. Kamu tidak perlu menjadi sempurna agar pantas dihargai. Dan kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kadang diam adalah cara terbaik menjaga ketenangan hati. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Tidak semua hinaan perlu dilawan. Semakin dewasa seseorang, semakin ia sadar bahwa kedamaian hati jauh lebih penting daripada memenangkan semua perdebatan. Sebab hidup bukan kompetisi tentang siapa yang paling benar.
Hidup adalah perjalanan untuk mengenal diri sendiri dan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Karena itu, berhentilah terlalu keras kepada dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Mungkin hasilnya belum sesuai harapan. Mungkin hidupmu belum seperti yang kamu impikan. Tetapi bukan berarti kamu gagal. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada yang berhasil lebih cepat. Ada yang harus melewati banyak ujian dulu sebelum menemukan jalannya. Tidak perlu iri terhadap perjalanan orang lain. Apa yang terlihat indah di luar belum tentu benar-benar membahagiakan di dalam. Banyak orang tampak bahagia di media sosial, tetapi diam-diam sedang berjuang melawan kesepian dan tekanan hidup. Karena itu, fokuslah pada perjalananmu sendiri. Rawat hatimu, rawat pikiranmu, rawat jiwamu. Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, menjaga hati tetap tenang adalah bentuk kemenangan yang luar biasa. Ada hal lain yang penting dipahami, hati yang lelah seringkali membutuhkan istirahat dari terlalu banyak tuntutan. Kadang kita terlalu memaksa diri untuk terus produktif, terus kuat, terus mengejar sesuatu, padahal jiwa juga membutuhkan ruang untuk bernapas. Tidak apa-apa jika sesekali kamu memilih melambat. Duduklah sebentar tanpa terburu-buru, dengarkan suara hujan, nikmati udara pagi, minum teh hangat tanpa memikirkan banyak hal. Hal-hal sederhana seperti itu bisa menjadi obat bagi hati yang penat. Karena kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari pencapaian besar. Kadang ia hadir dalam momen kecil yang membuat hati merasa damai. Manusia sering mencari ketenangan terlalu jauh, padahal sebenarnya ia ada di dalam diri sendiri. Ia muncul ketika seseorang mulai bersyukur. Syukur adalah cahaya bagi hati yang gelap. Saat seseorang terbiasa melihat apa yang masih dimilikinya, ia tidak mudah tenggelam dalam kesedihan. Masih diberi kesehatan adalah nikmat. Masih bisa tertawa adalah nikmat. Masih punya kesempatan memperbaiki hidup adalah nikmat. Banyak hal kecil yang sering kita abaikan ternyata sangat berharga. Dan semakin seseorang bersyukur, semakin lembut hatinya. Selain bersyukur, hati juga menjadi lebih tenang ketika seseorang berhenti menyimpan dendam. Dendam adalah beban yang diam-diam melelahkan jiwa. Setiap hari hati mengingat luka yang sama. Setiap hari pikiran dipenuhi kemarahan yang tidak selesai. Akibatnya hidup terasa berat, padahal orang yang menyakiti mungkin sudah melanjutkan hidupnya, sementara kita masih terjebak dalam rasa sakit yang sama. Karena itu, memaafkan adalah hadiah untuk diri sendiri. Bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena hatimu pantas hidup dengan tenang. Memang tidak mudah, ada luka yang begitu dalam, hingga sulit diikhlaskan, namun perlahan, belajarlah melepaskannya. Karena hati yang dipenuhi kebencian tidak punya ruang untuk damai. Dan salah satu sumber ketenangan terbesar dalam hidup adalah mendekat kepada Tuhan. Saat manusia merasa tidak ada yang memahami dirinya, Tuhan selalu mengerti. Saat dunia terasa begitu berat, Tuhan selalu mendengar doa-doa yang bahkan tidak sempat terucap. Ada ketenangan luar biasa ketika seseorang benar-benar berserah. Ia sadar bahwa dirinya tidak sendiri menghadapi hidup. Dan keyakinan itu membuat hati lebih kuat. Bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi hati tidak lagi mudah hancur. Karena seseorang yang dekat dengan Tuhan tahu bahwa setiap ujian pasti memiliki makna. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada luka yang tidak mengajarkan sesuatu. Tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya. Semua akan berlalu. Mungkin hari ini hidup terasa berat. Mungkin hatimu sedang sangat lelah. Mungkin pikiranmu penuh oleh banyak hal yang sulit dijelaskan kepada siapapun. Tetapi percayalah, kamu tidak akan selamanya berada di titik ini. Akan ada hari ketika semuanya terasa lebih ringan. Akan ada waktu ketika kamu bisa tersenyum tanpa memaksakan diri. Akan ada masa ketika hati yang sekarang penuh luka akhirnya menemukan damainya kembali. Karena hidup selalu bergerak, kesedihan tidak abadi, kelelahan tidak abadi, dan badai hidup pun tidak abadi. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah bertahan sedikit lagi. Bernapas perlahan, tenangkan pikiranmu, jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kadang cukup bertahan sampai besok saja sudah sebuah keberanian besar. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu akan menyadari bahwa semua rasa lelah yang pernah kamu alami ternyata membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Lebih sabar, lebih bijaksana, lebih tenang, karena hati yang benar-benar damai biasanya lahir setelah seseorang berhasil melewati banyak badai kehidupan. Dan mungkin,
Semua yang sedang kamu alami hari ini bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengajarkanmu bagaimana menemukan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada keadaan dunia.